yang dimana mereka membedakan, oh Habib itu beda, Sayyid itu beda, Syarif itu beda. Yang perbedaannya hanya tadi aja. Tapi kalau orang pemahamannya sempit, mereka akan berpikir yang aneh-aneh. Mereka akan berpikir, oh Sayyid itu yang cucu Rasul, kalau Habib itu bukan cucu Rasul. Nah, orang yang berpikir sempit ya begitu, pemikirannya seperti itu. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib. Habib itu dari keturunan Nabi Muhammad dari garis Al-Husain. Nabi Muhammad kan ada cucu Al-Hasan dan Al-Husain ya. Al-Hasan lebih tua. Jadi Habib dari garis Al-Husain, Sayyid dari garis Al-Hasan. Habib, Sayyid, Syarif itu sama. Semuanya ini adalah gelar yang disandingkan kepada dzurriyyah Rasulullah. Cuma bedanya, kalau Habib itu biasanya dzurriyyah Rasulullah yang alim. Dzurriyyah Rasulullah yang alim atau yang berdakwah itu disebut Habib. Nah, adapun dzurriyyah Rasul yang nggak berdakwah, yang nggak berdakwah, ini di Indonesia ya, adat di Indonesia atau uruf ya, yang di Indonesia tentang dzurriyyah Rasul tadi. Jadi kalau di Indonesia tuh dzurriyyah Rasul yang alim itu pasti dipanggil Habib. Kalau Habib itu ya Habib, kalau Sayyid itu ya Sayyid. Sayyid sama Syarif itu sama, beda sama Habib. Gelar Habib itu mutlak milik keluarga Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaidillah dari Yaman. Kenapa? Karena banyak Sayyid yang tidak diakui oleh para habaib, nasabnya dianggap palsu. Ya kan bukan Ba'alwi, bukan golongan mereka. Ya, banyak dikatakan Habib palsu. Ini bukti loh, mereka sendiri yang mengatakan Habib palsu, Habib abal-abal. Jadi dari sini sudah jelas bahwa Habib itu Habib, Sayyid itu Sayyid. Kalau ada Sayyid berarti bukan Habib. Kalau ada Habib berarti bukan Sayyid. Begitu. Biasa saja kayak mau yang kerja kayak yang kerja kan ada yang jadi artis juga nggak dipanggil Habib kok. Kayak Ahmad Albar itu kan, Albar itu fam dari Ba'alawi ya, kayak Ahmad Albar, terus Husain Al-Attas kan, mereka nggak dipanggil Habib juga, padahal mereka dzurriyyah Rasulullah tuh. Kalau Sayyid biasanya itu buat yang masih muda-muda, karena biasanya panggil Sayyid kan, Sayyid sini gitu. Atau apa namanya, kalau di Jawa itu ya sini. Terus kalau di Palembang dipanggil Aib, sini Aib. Terus kalau di daerah Mandar dipanggil Saye. Adapun Syarif sama, itu juga gelar dzurriyyah Rasulullah SAW. Cuma kebanyakan kalau Syarif itu di Indonesia dipakai untuk para dzurriyyah Rasul yang menjadi raja atau menjadi sultan. Contoh, di Kubu ada Sultan Idrus bin Husain Al-Idrus ya, Habib Sultan Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Itu Raja Kubu. Dipanggilnya apa? Syarif, Asy-Syarif Sultan Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Itu Kubu. Dua, yang mendirikan kota Pontianak, Asy-Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Ghadri. Syarif Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Ghadri. Beliau yang mendirikan keraton Qadariyah di Pontianak. Terus ada lagi di Siak,
Nah, disiap Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II. Itu Dzurriyyah Rasul, dipanggil Syarif. Perancang lambang Garuda, Sultan Syarif Hamid II Al-Ghadri. Al-Ghadri itu, Al-Idrus itu adalah famnya Ba'alawi. Hanya orang yang pemikiran sempit, yang dimana mereka membedakan, oh Habib itu beda, Sayyid itu beda, Syarif itu beda. Yang perbedaannya hanya tadi aja. Tapi kalau orang yang pemahamannya sempit, mereka akan berpikir yang aneh-aneh. Mereka akan berpikir, oh Sayyid itu yang cucu Rasul, kalau Habib itu bukan cucu Rasul. Orang yang berpikir sempit ya begitu, pemikirannya seperti itu. Jadi seperti yang Anda jelaskan tadi, Al-Habib itu biasanya hanya dipakai untuk seorang dzurriyyah Rasul yang benar-benar berilmu. Anak punya anak aja, anak panggil Sayyid Ali sini. Atau kadang marah-marahkan tentang santri anak nggak bolehin kalau ada santri manggil anak-anak Beb Ali atau Beb Ibrahim, anak-anak marah, jangan panggil mereka Habib. Mereka belum mondok, mereka belum berilmu, terus mau dipanggil Habib. Enggak, panggil nama aja. Kadang santri anak gitu. Jadi itu Habib, Sayyid dan Syarif. Nah kalau di Mekah beda justru. Di Mekah jarang orang mengenal istilah Habib, itu jarang. Justru Sayyid kalau di Mekah. Contoh Mufti Syafi'iyah di Mekah. Mufti Syafi'iyah di Mekah, Al-Habib Husain Al-Habsyi. Beliau Mufti Syafi'iyah di Mekah. Terus turun ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah itu nggak dikenal dengan Habib, tapi Sayyid Husain bin Muhammad Sayyid Husain Al-Habsyi. Nah Al-Habsyi ini kan bagian daripada Ba'alawi, fam Ba'alawi, tapi dipanggilnya Sayyid di Mekah itu, Sayyid Husain Al-Habsyi. Beliau Mufti Syafi'iyah di Mekah. Terus diganti sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan meninggal, diganti lagi sama anaknya Sayyid Husain lagi. Siapa itu? Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dipanggilnya Sayyid, bukan Habib. Masih tahu nih tutorial cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan. Cara membedakan Habib asli dan juga palsu. Bagaimana caranya Habib? Oke. Karena di zaman sekarang ini banyak nih yang ngaku-ngaku Habib, yang nipu umat, ngerjain umat kesana kemari ya. Pokoknya antum harus hati-hati. Nah, solusinya bagaimana? Cara membedakan dia Habib asli atau palsu? Solusinya adalah tanyakan buku nasabnya. Tanyakan buku nasabnya. Kurang lebih contoh buku nasabnya seperti Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu? Maka saya katakan saya punya paspor Habib. Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya nggak pengakuan sebagai seorang Sayyid dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, dari leluhur ya, dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, leluhur Ananda? Dari mana coba? Dari Yaman atau dari Irak? Punya nggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya. Ini buku nasabnya Mahdi, dan Mahdi keturunan ke-37 insya Allah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38, sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Daim ini jelas ada stempelnya ya, ada stempelnya jelas, sehingga tidak mudah dipalsukan. Datuk-datuk kami dulu, buyut-buyut kami dulu sudah tercatat di Naqobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Jazirah Arab sebelum keluarga Ba'alawi datang ke Indonesia. Itu sudah tercatat di sana, di Damaskus, di Jordan, di Turki, di Maroko, sudah ada catatannya. Ya, jadi nggak perlu. Kalau mau ngecek data keluarga kami, cek di Maroko ada, di Jordan ada, ya, kemudian di Damaskus ada, di keluarga besar Naqobah Sayyid Syarif Sa'iduddin Al-Jabawi. Terus kemudian di Maroko, di Al-Idrisiyah ada. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada seperti ini. Coba lihat ini. Ini adalah syahadah Qoror Tahqiq Nasab Datuk saya. Nah, coba nih dilihat.
Tuh ada Sayyid Syarif Sa'idullah Syahir Syaiban, Tunisia. Tuh lihat, tuh banyak stempel kan. Ini dari Persatuan Nakobah Sayyid-Sayyid seluruh dunia. Punya nggak? Nanda punya nggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah ini ada stempel dari Nakobah Asadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Nah ini dari negara-negara lain, dari Irak, Kuwait, Jordan, Mesir, ya, Maroko, Maghrib ya. Oh kan, banyak ini. Dan ini adalah buku nasab yang bisa dipercaya. Kalau buku-buku nasab yang lain itu pemalsu nasab, saudara sekalian. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Nah ini dari Nakobah Asadah Al-Ashraf yang lainnya. Tuh ada foto saya. Ini baru beberapa ini. Saya punya banyak. Kok bisa banyak? Ya karena ini bentuk kesaksian dari bani-bani yang lainnya yang masih keluarga dengan kita. Tuh kan. Nah Sayyid Sa'idullah. Tuh Syahir Syaiban. Nah ini coba lihat. Itu bukan ditulis Habib. Saya bukan Habib. Nah nama lembaganya adalah Ar-Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya apa? Bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Ad-Daimi ya sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Gak usah merasa paling sahih, merasa paling benar, gak usah. Ya, apalagi Anda mengatakan, nasab Dzurriyyah Rasul itu paling sahih, harus ada bukti, ada isbat dari Rabithah Alawiyah. Ini salah besar. Yaitu Rabithah Alawiyah punya Maktab Ad-Daimi. Maktab Ad-Daimi itu suatu lembaga di Indonesia yang mencatat nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya, Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Muhammad al-Bakir bin Ja'far as-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karamallahu wajhah. Minta pengakuan dari Irak. Dari Nakobah Asadah Al-Ashraf Alul Bait Al-Iraq fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Nah, saya punya Pak Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Ad-Daimi, Rabithah Alawiyah. Anda bisa jawab nggak? Yang menjamin Rabithah Alawiyah Indonesia ini siapa? Kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Ya, bukti nasab yang ada stempel Rabithah Alawiyah Maktab Ad-Daiminya ada stempel dari Maktab Ad-Daimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib. Kalau enggak, ya kami belum bisa percaya. Itu Raja Jordan, ya, Raja Jordan itu zuriyah Rasul asli. Apakah dia mendaftarkan nasabnya di Rabithah Alawiyah? Raja Maroko, Sayyid Syarif Maula, asli itu Al-Idrisiyah, ya, kerajaan Al-Idrisiyah. Apakah nasabnya dicatat oleh Rabithah Alawiyah? Apakah Raja Maroko itu melaporkan nasabnya ke Rabithah Alawiyah? Berarti insya Allah asli. Ya, karena masalah sudah nasabnya ya terverifikasi di Maktab Ad-Daimi. Itu para Sayyid Syarif seluruh dunia, apakah daftar ke Rabithah Alawiyah? Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Jangan gitu dong. Kalau nggak ada stempel Rabithah Alawiyah, palsu semuanya. Nasabnya palsu, ngaku-ngaku. Seolah-olah Rabithah Alawiyah satu-satunya lembaga nasab yang resmi. Rabithah Alawiyah adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling valid di dunia. Jangan gitu dong. Jadi tolong ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, punya Bahasa Iban Al-Idrisi. Ya, jujur, jangan sotoy deh ngebahas-bahas soal nasab. Kalau nanti orang aja di Rabithah Alawiyah nggak diakui. Ya.
Nggak butuh, nggak ada manfaatnya. Nggak usah diaku-akuin lah. Nggak, kami nggak mau. Kami bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Rekomendasi rak bumbu dapur murah. 4 sekat bahan plastik bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Masya Allah luar biasa. Dia ngakunya bahasa Iban Al-Idrisi katanya. Sedangkan Rabi'ut Alawi aja nggak ngakuin dia itu Habib. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Rabi'ut Alawiyah atau apa semacamnya. Kan memaksakan diri. Kalau memang Anda tidak diakui oleh Rabi'ut Alawiyah, ya lapang dada legowo. Ya. Kalaupun misalkan Anda mengaku nih, saya keturunan Wali Songo, ya hayya, marhaba, datang ke Rabi'ut Alawiyah, diurusi nasab. Saya nggak pernah ke Rabi'ut Alawiyah sama sekali. Apalagi daftar. Nggak pernah. Cek data saya. Kalau ada yang mau bersaksi, saya pernah datang ke kantor Rabi'ut Alawiyah, saya mendaftarkan nasab saya, sebutkan nama orangnya, ya, tunjukkan siapa. Nah sekarang gini, kalau misalkan ada kiai nyambung nasabnya, keturunannya, datang ke Rabi'ut Alawiyah, terus ngobrol-ngobrol, ya kan, musyawarah, ya kan, musyawarah, oh ternyata masih nyambung ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kita nggak manggil kiai lagi, manggilnya langsung Habib, ahlan, gitu, wa sahlan, wa marhaba. Nggak dipanggil Sayyid, nggak ada masalah. Nggak dipanggil Syarif, nggak ada masalah. Apalagi dipanggil Habib, ogah. Malah jadi fitnah. Nggak menguntungkan, malah merugikan buat saya. Makanya kalau misalnya mau nyari data saya di Rabi'ut Alawiyah, sampai kiamat kurang setengah hari nggak bakalan ada. Dan keluarga besar kami nggak perlu diakuin oleh Rabi'ut Alawiyah. Nggak perlu mendaftar ke Rabi'ut Alawiyah. Kenapa? Lawang kami ini bukan keturunan dari Alawi bin Ubaidillah, kok daftar ke situ? Ini salah lapak. Jadi nggak ada lagi manggil kiai-kiai lagi, langsung panggil Habib. Jadi jangan dipelintir. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Saya tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasul, tidak ada masalah. Karena kami, keluarga kami tidak pernah mengaku sebagai dzurriyyah Rasul dari dulu. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Gak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame, Habaib ini namanya lagi harum, kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib, Kiai Fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabi'ut Alawiyah musyawarah dari situ, isbat dari situ. Rabi'ut Alawiyah,